masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku. Shalom, selamat hari Minggu buat teman-teman semua dan juga anak-anak kalian. Kembali kita berkumpul dan bertemu dalam ibadah teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan. Apa kabarnya nih? Sebelum kita mulai, coba kita yel sama-sama ya. Apa kabar teruna Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh, dan sukses. Yes, yes, yes. Mari kita berdiri untuk menyanyikan Mars PT. Kembali kita angkat pujian, mari bersama-sama kita menyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Teman-teman dan kakak layan, untuk membuka ibadah kita, mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami ucap syukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga pada hari ini Kau berikan sukacita kepada kami di dalam ibadah persekutuan taruna ini. Kiranya Kau boleh memberkati kami di dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Tuhan juga memberkati bagi teman-teman kami dan juga kakak layan kami mungkin yang di dalam hari ini dalam kondisi yang kurang sehat, Engkau mau jamah dan pulihkan, sehingga nantinya juga dapat boleh terus bersukacita bersama-sama kembali bersama kami di dalam ibadah yang akan datang ya Bapa. Kami buka ibadah kami di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Untuk mempersiapkan hati kita sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman, kita angkat pujian Siapa yang Berpegang.
dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Dan sebelum kita berdoa, marilah kita mempersiapkan akan pembacaan kita pada hari ini yang terdapat dalam Alkitab, dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Dan kalau kita sudah mempersiapkan pembacaan kita, marilah kita satu di dalam doa. Puji syukur kami naikkan kehadirat yang kudus ya Tuhan, atas berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kesehatan, kekuatan, hingga kami dapat bertemu kembali di dalam ibadah persekutuan Turuna di pagi hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat beroleh hikmat daripada Tuhan, dan kami boleh mengerti firman-Mu dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah pada kami ya Tuhan, kami sudah siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, marilah kita berdiri, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Khotbah di bukit. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan karena kita dipertemukan dalam ibadah persekutuan Turuna di pagi ini secara online. Judul perenungan kita di pagi ini adalah Yesus Kristus sebagai sumber kebahagiaan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, menurut kalian apakah kebahagiaan itu? Kebahagiaan menurut Kamus Besar Indonesia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, dalam artian bebas dari segala yang menyusahkan dan beruntung. Adik-adik, kebahagiaan pada umumnya dapat diartikan dengan kondisi yang baik, kekayaan, dan juga kesuksesan. Mengawal khotbah Yesus di bukit, Tuhan Yesus berbicara tentang bagaimana memperoleh kebahagiaan di dalam hidup. Tuhan Yesus menyampaikan syarat untuk memperoleh kebahagiaan itu. Sangat berlawanan dengan kebahagiaan menurut dunia kita. Misalnya Tuhan Yesus sampaikan, kebahagiaan itu misalnya yang sakit, yang berduka cita, yang lapar, lemah lembut, dan juga haus. Setiap ucapan dari Tuhan Yesus adalah mengenai berkat. Kata diberkati memiliki makna sesuatu yang hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Kata ini juga berarti sebagai sebuah pengalaman kita di dalam mengikuti Tuhan Yesus dan cara hidup serta ajarannya. Kata diberkati memiliki arti kalau kita bergantung kepada Allah yang berada di dalam surga. Nilai-nilai kerajaan surga diharapkan dapat menjadi karakter kita sebagai teruna Kristen untuk memperoleh kebahagiaan itu. Yang pertama adalah kita menyadari keberadaan diri kita di hadapan Tuhan sebagai orang berdosa, lalu menyadari dan menyesali dosa-dosa yang kita perbuat. Kedua, sebagai teruna selalu percaya dan taat pada Tuhan senantiasa, dan Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memberi
kekuatan, bersikap lemah lembut, murah hati, dan membawa damai dimanapun berada. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan berdasarkan nilai kerajaan surga tidak diukur dari berapa banyak harta dan juga kuasa yang kita kumpulkan dalam dunia, tetapi kebahagiaan juga dapat dilihat dari berapa banyak kita memberi dan mau mengikuti Yesus Kristus. Sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita seharusnya belajar memberi yang terbaik ketika mengikutinya. Kita diundang oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pribadi yang murah hati dan membantu sesama yang membutuhkan. Kemurahan hati tersebut adalah salah satu wujud kebahagiaan kerajaan surga yang kita rasakan di tengah dunia ini. Kita juga diajar Tuhan Yesus untuk selalu menjadi pribadi yang rendah hati dan selalu merendahkan diri, dan kita akan pasti memiliki kebahagiaan. Kebahagiaan itu juga adalah ketika kita tetap percaya Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan pertolongan dalam kehidupan kita. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami selalu mengucap syukur dan berterima kasih karena kami diberi kesehatan dan kekuatan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, para pendeta di gereja kami, para majelis dari sektor 1 sampai dengan 11, karyawan kantor, kakak layan, dan semua pelkat yang ada di GPIB Bukit Sion ini. Kiranya Engkau Bapa memberkati mereka dan menjaga mereka dalam setiap kehidupan mereka. Berilah kami semua petunjuk untuk memasuki jalan kebenaran-Mu, ya Allah Bapa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak layan, orang tua, oma opa yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berkati obat-obat yang mereka minum, agar mereka bisa sembuh hanya dari mujizat-Mu. Berkati juga teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak layan, orang tua, oma opa yang sedang berulang tahun di minggu ini. Beri mereka semua kesehatan dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang terlantar, anak yatim piatu, bapak duda, ibu janda. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk presiden, wakil presiden, dan para pejabat tinggi negara sampai ke aparat yang terendah. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan agar mereka dapat menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Jaga selalu negara kami, jauhkan dari rasa membenci, sehingga negara kami aman dan tentram. Inilah doa dan permohonan kami Allah Bapa. Dengarkan seruan kami yang kami alaskan dalam doa yang telah Bapa ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita masuk dalam persembahan syukur. Namun seperti biasa, silakan memasukkan uang persembahan teman-teman ke dalam amplop dengan menuliskan persembahan Pelkat PT dan dari sektor berapa. Kemudian bisa diberikan ke majelis jemaat masing-masing sektor, atau bisa juga dititipkan kepada orang tua untuk disetorkan ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan teman-teman sekalian.
Teman-teman dan kakak lain sekalian, saya jemput untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama untuk mendoakan persembahan kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, kami ucap syukur atas berkat yang tiap hari Engkau berikan pada kami. Kiranya pada hari ini kami memberikan ucapan syukur berupa persembahan. Engkau memberkati, dapat boleh menjadi perpanjangan tangan pelayanan kasih-Mu di dalam GPIB Bukit Sion ini ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk berkat-berkat yang masih ada pada kami. Tuhan mau berkati sehingga kami dapat boleh menggunakannya secara bertanggung jawab dan juga tetap memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi adik-adik bersama Kakak Layan Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan. Apa kabarnya di hari Minggu ini? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan tentunya. Dan senang sekali Kanela boleh menyapa adik-adik dan kakak layan di dalam ibadah hari Minggu. Hari ini tanggal 16 Januari tahun 2022. Dan ibadah kita tentunya masih dilaksanakan secara online ya. Tapi tentunya itu tidak mengurangi sukacita kita semua di dalam memuji Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Ada beberapa hal yang akan Kanela sampaikan di dalam ibadah kita hari ini dalam Martapel KPT. Yang pertama, mewakili pengurus, Kanela menyampaikan terima kasih kepada Cassandra yang sudah boleh melakukan pelayanan firman Tuhan bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Cassandra di dalam kehidupan bersama keluarga dan juga tentunya di dalam pelayanan Cassandra di KPT. Selanjutnya terima kasih juga kepada adik-adik yang sudah mengambil bagian di dalam liturgos dan doa syafaat, dan adik-adik dan kakak lain juga yang sudah mengikuti ibadah kita. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati ya. Dan selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada tim multimedia yang sudah boleh membantu akan perekaman ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kalian. Nah adik-adik, karena kita masih berada di masa pandemi COVID-19, kakak-kakak tidak bosan-bosannya selalu menghimbau kepada adik-adik untuk tetap menjalankan prokes dimanapun kita berada dan beraktivitas. Jangan lupa untuk memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir yaitu mengurangi kegiatan di luar rumah yang sekiranya tidak penting. Dan selanjutnya kakak juga menyampaikan jangan lupa di minggu depan kita akan beribadah seperti ini secara online di tanggal 23 Januari 2022. Demikianlah warta PLKPT yang boleh Kanela sampaikan di dalam ibadah kita hari ini. Terima kasih adik-adik dan kakak layan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Marilah kita berdiri dan kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat, Tuhan betapa banyaknya. Berkat yang Kau beri
bersatu di dalam doa. Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena atas berkat anugerah-Nya kita sudah dapat mengikuti ibadah di pagi hari ini. Kita sudah boleh membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama dapat kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus kiranya memberikan kesehatan, kekuatan kepada adik layan maupun kakak layan, sehingga kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah online pada minggu depan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai adik-adik dan kakak layan sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.